Ini fitur yang ada di Si Jempol Aceh. Nanti kita hanya membahas mengenai kelas digital. Yang lainnya juga bisa nanti Ibu Bapak buka. Untuk buka Si Jempol Aceh, kita di situ bisa memilih sebagai, kalau kita guru, kita pilih sebagai guru, kalau siswa bisa memilih sebagai siswa. Nanti kita mengisi ID user, nama, dan seterusnya. Nanti terbukalah berandanya seperti ini. Nanti kita tambahkan kelas. Kalau belum ada kelas, kita praktekkan ya Bapak Ibu. Ini untuk modulnya juga bisa kita tambah. Untuk modul nanti kita bisa ambil juga itu yang di lingkaran merah, itu bisa kita ambil di YouTube dan link lain ya. Buang soal. Ini sebagai siswa. Siswa nanti bisa masuk dia dengan menuliskan nama, lalu dia bisa mengisi sekolahnya. Kalau SMA, SMK mungkin sudah ada ya, sudah terdaftar di penyelenggara. Mungkin SMP belum ya Pak Is. Nanti kita lihat kalau memang ada di SMA nama sekolahnya silakan dicari. Lalu siswa nanti bisa masuk dengan kata kunci yang sudah kita buat. Ini kegiatan belajarnya. Baik Bapak Ibu, kita langsung praktek saja. Bapak Ibu sudah buka laptop? Kita langsung praktek. Boleh kita ketik di Google itu portal Rumah Belajar. Nanti diarahkan ke link belajar Kemdikbud. Boleh kita klik aja portal Rumah Belajar. Coba kita klik apa isi di dalam portal Rumah Belajar. Ini dia. Sudah 249.810 guru yang bergabung di portal Rumah Belajar. Juga siswanya sudah banyak. Ini fitur utamanya. Nah, ini dia tadi ada kelas digital, ada sumber belajar, bank soal, laboratorium maya. Ini laboratorium maya Bapak Ibu, seandainya sarana di sekolah Bapak Ibu kurang mendukung, Ibu bisa lihat di laboratorium maya ini. Ini kelas digital, kita lihat terus ke bawah. Nah, ini ada lihat selengkapnya, kita klik. Kita lihat apa isinya. Ada buku sekolah elektronik, ada modul digital, peta budaya, wahana jelajah angkasa. Kalau untuk wahana jelajah angkasa ini nggak usah kita klik dulu ya, karena dia kapasitasnya besar. Tapi kalau di sekolah mungkin bisa. Aku nanti mempengaruhi tampilan presentasi ya Bapak Ibu. Ini pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saat ini sedang berlangsung kegiatan pelatihan untuk guru di
portal rumah belajar ini, yaitu nama kegiatannya pembatik. Bapak Ibu kalau ingin mengembangkan diri dan mendapatkan selembar sertifikat, bisa mengikuti kegiatan PKB ini di portal rumah belajar. Ada 4 gelombang, jadi ada 4 level maksud saya di kegiatan PKB ini. Setiap levelnya mendapatkan sertifikat bernilai 32 jam. Kebetulan saya pun sedang mengikuti kegiatan pembatik ini di level 1 pada gelombang kedua. Jadi sedang berlangsung pembelajaran. Nanti Bapak Ibu boleh klik di sini ya untuk melihat jadwal pelatihannya. Itu ada fitur pendukung, karya guru, karya bahasa dan sastra, testimoni para pengguna rumah belajar. Ya, ini ada sumber belajar lain dan partner yang mendukung portal rumah belajar. Kita coba dulu untuk sumber belajar ya Bapak Ibu. Boleh kita klik sumber belajar. Ya, ini dia tadi yang saya katakan bahwa di sumber belajar ini kontennya ada konten audio dan video, konten web untuk semua jenjang. Yang terbaru juga ada, bisa kita klik ya, kita coba Bapak Ibu. Audionya juga ada, ini bisa kita download, kita simpan, dan kita share ke siswa. Kita tes saja Bapak Ibu, ini kita lihat videonya. Sesuaikan dengan mata pelajarannya ya. Ini bisa kita download ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita download di sini. Nah, ini cuman tidak saya download, takut nanti mempengaruhi presentasi. Begitu banyak bahan-bahan konten pembelajaran yang terbaru yang disediakan rumah belajar dan ke semua jenjang. Kita kembali. Kita tes lagi Bapak Ibu di Laboratorium Maya. Coba kita klik di Laboratorium Maya. Kita tes satu. Ini yang udah nampak aja kita tes. Ini pelajaran fisika mungkin ya. Nah, ini di sini bisa langsung kita lakukan percobaan. Yang guru fisika ya. Nah, di sini juga bisa kita tes percobaannya. Itu dia kan, jadi bergerak kalau gravitasinya kita turunkan atau kita naikkan. Di sini ada juga latihan soal. Nah, ini bisa kasih soal ke siswa. Bisa kita masukkan jawaban, mereka masukkan jawabannya dan kita cek. Baik, kita kembali. Itu untuk di Laboratorium Maya. Kita kembali.
di bank soal dan kelas digital. Tapi kita kelas digitalnya nanti yang di Sejempol Aceh ya Bapak Ibu. Baik, ini demikian penjelasan singkat tentang portal Rumah Belajar. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, mungkin sebelum masuk ke sesi Sejempol Aceh, maksud saya Pak, ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu, silakan klik tangan untuk bertanya. Di sini ada Bu Almunadia. Saya buka mic-nya, Ibu Almunadia, silakan bertanya. Saya bukan host, rupanya nggak bisa. Mana Pak Miswar? Pak Miswar. Oke, sementara kita layani pertanyaan melalui chat saja karena host masih di tangan Pak Miswar. Ada pertanyaan dari Pak Murhaban, Ibu Yusniar. Bagaimana cara daftar guru? Di mana menunya? Cara mendaftar guru, di mana menunya? Baik Pak, tadi kan sudah saya sampaikan. Kita akan membahas di fitur kelas digital. Nah, nanti waktu kita masuk kelas digital ini, tapi yang di kelas digital Sejempol Aceh, ya, di situ nanti baru kita bisa mendaftar sebagai guru dan sebagai siswa bagi siswa. Demikian Pak Rizal. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Safarudin, bagaimana cara reset password? Wisniar. Untuk login, Karena beliau katanya NUPTK-nya sudah terdaftar, mungkin pernah mendaftar sebelumnya. Kemudian ketika ingin mendaftar lagi ada informasi NUPTK Anda sudah terdaftar, begitu. Untuk ID usernya? Ya. Boleh daftar dengan ID user yang lain? Nggak masalah deh Pak. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang ke teknis, mungkin kita dengarkan dahulu presentasi berikutnya ya Bu Isniar ya. Ya. Supaya tidak lompat-lompat penjelasannya nanti. Silakan langsung Bu Yusniar. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke webnya Sejempol Aceh. Itu sudah ada, belajar Kemdikbud.go.id Sejempol Aceh. Kita klik. Kelas maya ya. Siapa yang ingin bertanya? Pak Rijal? Sudah langsung ya. Bapak Ibu, di laptop Bapak Ibu sudah terbuka link kelas digital Sejempol Aceh seperti ini. Kebetulan saya sudah login. Kalau kita ingin belum pernah masuk di kelas digital Sejempol Aceh, kita bisa klik di sini daftar. Ya, di sini kita daftar sebagai ada 3 ya, sebagai siswa, sebagai guru dan penyelenggara. Kita daftar sebagai guru. ID usernya bisa kita masukkan yang lain. Coba. Nama. Deskripsinya. Karena saya ngajar bahasa Inggris, saya buat deskripsinya
pelajaran bahasa Inggris. Password nomor identitas isi aja. Alamat. Sekolah penyelenggara ketik SMK N1 nggak ada hasil. Ini sekolah di Aceh semua. Ya ini sekolah saya. Daerah tingkat 1. Wilayah Namro Aceh Darussalam. Masukkan kode. Apa nih kok cocok pula? Konfirmasi password tidak cocok. Error nih, terjadi masalah nih. Karena mungkin saya sudah login Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu nanti tes isi seperti ini. Saya login saja. Ya, setelah Bapak Ibu isi, nanti di daftar, klik daftar. Saya login punya saya. Sudah simpan di link ini. Ya, saya sudah simpan password saya di Google-nya. Jadi udah ada di sini kelas. Saya sudah bentuk kelas. Ini kelas yang saya buat. Nanti Bapak Ibu akan terbentuk di sini tambahkan kelas karena belum ada kelas bagi yang belum buat.
Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini tambahkan kelas. Saya coba ya tambahkan kelas. Nah, judul kelasnya saya buat tadi kelas saya bahasa Inggris. Dalam kurung di kelas berapa? Saya di kelas 2 Teknologi Informatika ya, TI. Di kelas 2 TI. Jadi saat siswa nanti mau masuk dan mendaftar sebagai siswa, dia bisa tinggal menuliskan nama dan mengetik judul kelasnya. Sudah nampak di situ kelas siswa tersebut. Deskripsinya bahasa Inggris. Invite. Nah, judul materi di bawah. Invitation misalnya. Kategorinya bahasa Inggris. Nanti disesuaikan. Kelas. Nanti kelas 11. Ini tanggal mulai nanti Ibu Bapak memberikan masuk ke kelas dan memberikan tugas. Ini kata kuncinya. Kata kunci ini perlu karena pada saat siswa mendaftar dia sebagai siswa, dia akan masuk ke kelas kita dengan kata kunci yang sudah kita berikan kepada siswa. Simpan. Ya, sudah terbentuk kelas bahasa Inggris 2 TI. Nah, ini kan masih kosong, belum ada modul soal ujian. Siswa juga belum bergabung. Nah, ini ada penilaian juga belum ada karena kita belum kasih soal ujian. Tanggal mulai ini tadi kapan Bapak Ibu mulai masuk ke kelas digital ini dan kapan selesainya. Ini kata kuncinya. Nah, ini kan belum ada nilainya karena kita belum kasih tugas, baru membentuk kelas. Banyak yang bertanya dimulai dari mendaftar dulu sehingga masuk. Itulah tadi emailnya nggak mau masuk. Kita klik di modul. Nah, ini modul. Di kegiatan belajar 1 kita bisa tambah modul. Nah, nama modulnya apa? Durasi jamnya 3 jam. Di sini bisa kita masukkan bahan pembelajaran atau dari YouTube boleh juga kita masukkan ke modul kita. Coba saya ambil.
Bisa diambil nih bahan. Ini bahan mau saya bawa ke sana. Modul tadi. Nah, di sini dia ada menu importnya. Ada menu importnya, Bu. Nah, ingat ya. Ingat ya. Ambil bahannya tadi. Nggak diingat. Nggak bisa untuk bahan. Nggak bisa untuk kilo. Masukkan bahannya kemarin. Bahannya berupa apa? Buat langsung kopi. Masuk buka Word-nya. Tadi kita copy. Buka. Kopi, pastikan. Mantap protected view. Sisakan dulu. Enable. Editor. Ctrl A, Ctrl C. Yang di sini. Nah, Diklik. Ya, oke. Ini saya ambil contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, udah masuk bahannya, lalu kita simpan. Nah, itu untuk modul. Kalau memang tidak dipakai lagi modul ini bisa kita hapus. Ini untuk tambah tugas, ini kuis. Sudah terbentuk 3 kelas Bapak Ibu ya. Cuman belum untuk ujian ya, masih modul yang saya berikan. Baik, mungkin cukup di sini dulu presentasi dari saya. Pak Miswar. Iya, terima kasih Ibu. Kita ini ada beberapa yang ingin bertanya di chat. Ada yang menanyakan cara mendaftar dari awal. Dari ada yang ditanya di grup WA ya, Pak Dijal ya? Di WA ya. Saya cek WA. Kalau bisa Pak Ibu, kalau bertanya langsung di menu chat di Webex. Jangan ke WA. Nggak tahu gimana yang bertanya. Di WA ada yang bertanya daftar dari awal. Yang di room aja Pak. Yang bertanya di room. Jadi yang di WA mohon bertanya ke room ya, ke Webex-nya. Biar kita bisa melaksanakan apa pertanyaannya. Nah.
Boleh Ibu Yusnia, coba diulang lagi cara mendaftar dari awal. Nah, cara mendaftar dari awal sehingga masuk ke menu rumah belajar. Coba, baik. Bapak Ibu yang sudah mencoba daftar ke si jempol Aceh ini ada? Pak, lihat mungkin yang raise hand mungkin bisa dihidupkan mic-nya Pak. Mana tahu sudah ada yang mencoba daftar. Karena saya sudah pernah daftar. Jadi lupa saya passwordnya. Ya, boleh juga bagi yang ingin bertanya, mohon tangannya diangkat. Ingin bertanya. Mohon tangannya diangkat. Ini Ibu, oh ya ini ada ini dari Pak Darmoni. Nah, silakan Pak Darmoni bertanya. Iya Pak Miswar. Ya, Mendengar suara saya? dengar Pak. Sekarang saya sudah coba mendaftar. Sekarang sudah sampai kepada sekolah penyelenggara. Ketika saya mencari sekolah saya di sini nggak terbaca. Itu masalahnya mungkin. Mungkin kalau yang lain yang di menu untuk daftar ini saya rasa belum ada masalah. Cuma masalahnya di sekolah penyelenggara itu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Ya boleh, terima kasih Pak Darmoni. Pertanyaannya bagaimana mencari sekolah penyelenggara ya Pak ya? Ya. Ya, sedangkan itu tidak ada. Oke, pertanyaan pertama. Saya minta sekitar 2 lagi untuk bertanya langsung. Mohon tangannya diangkat kalau ingin bertanya. Ini saya matikan Pak Darmoni ya. Yang lain mohon. Aswani, oke. Silakan Pak Iswani. Halo Pak Iswani. Earphone-nya sudah saya aktifkan. Silakan. Iya. Halo. Ya, halo. Sebelumnya saya minta maaf karena telat masuknya tadi jaringannya karena mati lampu di sini. Iya. Jadi ketinggalan informasinya sedikit ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan nomor ID itu. Nomor ID yang mana? Yang untuk masuk ya? Untuk masuk. Masuk ID itu yang nomor yang mana yang kita gunakan? Nah, ini bertanya tentang rumah belajar atau tentang Webex-nya, Bu? Ini saat masuk di rumah digital itu yang tadi kan saya udah masuk di apa tuh namanya digital jempol itu. Iya. Kan di situ kan ada ya Bu, halo. Ada ID. Halo Ibu Aswani, suaranya tidak kedengaran. Ya. Silakan Bu. Maksudnya nih nomor ID-nya yang mana nih? Maksudnya nomor apa yang kita isi di situ? Oh iya. Oke, Bu. Terima kasih Bu Aswani ya. Artinya nomor ID yang kita isi di jempol Aceh Bu ya. Yang mana nomornya? Oke. Saya tutup ya Bu ya. Ya. Makasih Pak. Satu lagi pertanyaan. Langsung. Siapa yang mau bertanya langsung angkat tangan. Ibu Idawati Hidayah. Ada yang angkat tangan? Silakan Ibu Idawati. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Ibu Ida. Iya. Gini Pak, saya guru SD. Ya. Alhamdulillah di SD itu kami ada dibagi HP. Di dalamnya itu udah ada aplikasi rumah belajar. Itu HP atau Android? Android untuk siswa. Yang dan konfirmasi ya? Iya. Biaya konfirmasi. Di dalamnya udah ada aplikasi rumah belajar. Namun di dalamnya banyak fitur, salah satunya sumber belajar ya. Ya. Untuk SD itu sumber belajarnya itu masih sangat terbatas. Gimana caranya ya? Oh iya. Jadi ini menambahkan
materi atau modul Ya, di dalam rumah belajar di dalam Android yang dibagikan oleh Dana Konfirmasi, Bu ya. iya. Ya. Oke. Semua terbatas, salah satunya sumber belajar masih terbatas, juga ini apa, bank soal-soalnya juga masih sangat terbatas untuk SD. Ya, Bu. Nah, Bu, ada yang lain? Iya, itu aja dulu. Ya. Makasih, Bu. Ini ada yang satu lagi, Bu. Kita jawab aja dulu. Ya, untuk yang lain mohon bersabar ya. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ID di jempol A itu yang mana? ID yang Dari Bapak ini tadi ya, Pak yang menanyakan sudah daftar ke penyelenggara ya? Oh iya, yang pertama itu tidak ada sekolahnya. Iya. Cara memunculkan sekolah. Yang kedua itu ID di jempol C. Bagaimana cara ID yang mana harus kita masukkan ke jempol C. Yang ketiga itu adalah materi atau bahan yang ada di Android yang dibagikan di sekolah itu masih sangat kurang cara mengembangkan. Atau apa yang akan dilakukan supaya materi yang ada di Android itu bisa memenuhi kebutuhan anak didik kita. Seperti itu. Mohon dijawab, Ibu. Baik, tadi yang dari Bapak sudah mendaftar ke saya masuk suara saya. Masuk. Untuk penyelenggara Pak ya, tidak ada nama sekolahnya. Bapak mungkin harus verifikasi ke dinas terkait dulu Pak. Jadi dia tidak bisa sendiri-sendiri, harus konfirmasi ke dinas terkait untuk melapor nama sekolahnya. Gitu Pak. Tadi Pak mana yang bertanya? Pak, mungkin bisa dihidupkan lagi mic-nya untuk Halo Pak Aswani. bagaimana Pak? Bisa dipahami Pak? Ibu Aswani ya? Ibu Aswani ya? Iya. Maaf ya. Nggak apa-apa, Pak. Sekolah Ibu ya yang belum ada di daftar penyelenggara Bu ya? Maksudnya nih gimana nih? Yang belum ada terdaftar di Penyelenggara ya? Iya, Bu. Oh, Pak Murhaban. Ya, Pak Murhaban, maaf Bu. Harus melapor ke dinas terkait Bu untuk verifikasi. Selanjutnya tadi Ibu yang bertanya untuk ID user. ID user ini boleh yang mudah Ibu ingat. Yang mudah Ibu ingat. Dan kata kunci, itulah tadi saya lupa kata kunci. Karena sudah login. ID email, password maksud saya. Passwordnya saya lupa. Kata kunci dan ID user ini yang mudah Ibu ingat. Satu lagi Pak. Untuk menambahkan materi. Untuk Menambahkan materi. Ke rumah belajar seperti apa? Karena Android yang dikasih oleh sekolah atau dari bos Firmasi itu materinya masih kurang. Ini cara menambahkannya. kembali ke portal rumah belajar. Di sumber belajar ini ya Bapak Ibu, kita klik lagi. Nah, di sini banyak konten-konten pembelajaran yang terbaru. Karena semua
modul-modul yang di-upload ke rumah belajar ini semuanya hasil karya guru. Jadi mungkin di situ yang masih terbatas. Cuman di sini kita bisa sering buka, Bapak Ibu, lihat konten yang terbaru. Yang tadi Pak Darmudi ya tentang bisa didaftarkan bisa juga mendaftarkan yang Bapak ini kan ditanya oleh Pak data sendiri Darmudi gurunya itu kan pilih SMP 6 SMP 4 cara kan menambahkan nggak keluar namanya karena belum daftar penyelenggara karena belum daftar penyelenggara jadi harus daftar nama sekolah dulu. Nama sekolah itu nggak akan cara menambahkan nama sekolah itu bisa di fitur si jempol Aceh. verifikasi oleh admin jempol Aceh dulu gitu. Karena ada pengalaman dari Pak Ihsan ya, Pak Ihsan itu kemarin juga beliau pernah mendaftar, ternyata beliau juga tidak ada sekolahnya. Itu ada fiturnya di si jempol Aceh, bisa juga menambahkan di situ, Pak Darmuni. Bagaimana Pak Darmuni? Pak, ya sebentar, Pak Darmuni. Halo Pak Darmuni. Pak Darmuni. Halo, ini udah hidup belum? Udah. Nah, gini Pak, jadi kan yang nanya masalah sekolah penyelenggara kan saya. Begini maksud saya Pak, kami kan mau mendaftar ini di sekolah. Suara Bapak putus-putus, nggak kedengaran. Ibu tadi menjelaskan bahwa kita harus melapor ke dinas terkait. Kok ribet sekali, mau daftar aja harus melapor ke dinas dulu. Ini kan mau didaftar, seharusnya maksudnya kan untuk memunculkan sekolah itu kan enggak. Kalau kita mau lapor ke dinas dulu kan ribet, ini mau daftar kok bilang ke dinas mau melapor di si jempol, gimana maksudnya ini? Nah, ini saya rasa itu Pak yang perlu saya tanyakan. Maksudnya sekolah penyelenggara itu gimana agar muncul di nama sekolah kita, atau apa yang harus ditekan atau apalah gitu biar muncul di situ. Saya rasa mungkin kita untuk mendaftar ini harus lapor ke dinas dulu. Baik Pak, dibantu oleh Bapak host untuk menjawabnya. Pak Darmudi. Ini dengan saya Pak Darmudi masih mendengar? Masih, iya Pak, oke Pak. Jadi begini, jadi kalau saya tidak salah tangkap, Pak Darmudi sudah sudah terdaftar, sudah mengisi data, kemudian ketika memilih sekolah penyelenggara, di situ tidak ada nama sekolah Bapak. Apa benar demikian? Dari gini Pak. Iya Pak Iskan, ini kan saya pilih berarti kan nggak ada di sini. Kemudian saya ketik SMP saya Pak, SMP Negeri 4 Makmur, munculnya bentar Pak, ini lagi saya ketik. Berarti munculnya gini Pak, no result phone gitu. Berarti nggak ada dia Pak. Oke, iya. Jadi begini Pak. Untuk sebelum bisa guru mendaftar sesuai sekolah dia itu, jadi sekolah harus mendaftar dulu dia di fitur penyelenggara. Iya. Seperti ini Pak. Sekolah Bapak SMP 4 Makmur, jadi harus daftar dulu di fitur penyelenggara. Isi data di situ semua yang diminta, kemudian nanti pilih wilayah, kalau saya tidak salah di situ tingkat dulu, kemudian nanti pilih Kabupaten Biren, dan seterusnya sesuai data yang diminta di situ. Nanti data itu tidak langsung bisa digunakan, karena nanti akan ada verifikasi admin dari si jempol. Si jempol akan mengecek apakah benar yang mendaftar ini adalah sesuai, artinya
legal, jadi bukan orang lain yang mendaftar, betul-betul admin atau operator yang ditunjuk oleh sekolah untuk mendaftar. Demikian Pak Darmini. Ya Pak, terima kasih. Nah, udah mendapat Pak pencerahan. Berarti yang harus daftar sekolahnya dulu berarti Pak ya? Ya, ketika dicek tidak ada penyelenggara, maka harus didaftar dulu penyelenggaranya. Nah, tapi Ya, untuk tingkat SMA, SMK, dan beberapa SMP itu sudah terdaftar. Ya. Jelas Pak ya? Oke, terima kasih. Oke, jadi kita tahu. Gimana Pak? Yang harus kita daftar berarti Pak? Pertama harus penyelenggara dulu. Nanti baru Bapak bisa mendaftarkan guru di bawah itu, artinya di bawah SMP 4 Makmur. Ya betul Pak. Ini udah saya buka yang apa nih penyelenggaranya nih. Saya lihat nih data sekolah yang diminta nih Pak. Oke siap. Sudah jelas Pak ya? Jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya kembalikan kepada pemateri kita. Silakan. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Pak Miswat. Nah. Bapak Ibu yang bertanya, tadi ada yang bertanya Mas, bagaimana masuk ke link Sejempol Aceh ini? Belajar Kemdikbud.go.id Sejempol Aceh. Nah, ini linknya ya. Halo. Sekarang saya coba log out. Saya coba daftar sebagai siswa. ID usernya, ID user siswa. Contoh saja nih ya, password dia. Saya coba isi sebagai siswa. Masuk suara saya Pak? Dengar suara saya? Ini harus kita cari sekolahnya. Kalau kita ketik mau keluar dah.
Yes. Ya, untuk masuk ke siswa sudah bisa. Simpan. Siswanya menyimpan ya, ini sebagai siswa misalnya. Nah, berhasil di-update data siswa. Baik, dia cari kelasnya. Tadi kelas bahasa Inggris. Ini udah nampak kan? Bahasa Inggris kelas 2 TI. Sekolahnya Sempai. Siswa tersebut sudah masuk di kelas kita. Ini kelas gurunya. Ini kata kuncinya dari kita. Suara Ibu Yusnia. Ya, dia sudah masuk kelas sedang diikuti ini. Siswa tersebut sudah masuk. Menampilkan satu siswa. Ya, suaranya putus. Kita klik detail. Ini belum ada apapun ya, nilai forum, nilai kelas, apapun belum ada karena tadi siswanya baru bergabung ya, masuk ke kelas Jempol Aceh. Baik, demikian penjelasan dari saya, lebih kurang maaf. Kita kembali ke dashboard. Siswa, saya log out ya. Demikian Pak Miswar, penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan untuk belajar rumah belajar Jempol Aceh? Kalau ada, boleh saya buka penanya untuk 3 penanya dulu. Yang sudah raise hand mungkin udah buat kelas, bisa biar kita tahu Pak. Yang raise hand sudah buat kelas, yang sudah daftar dan boleh siapa yang ingin bertanya tolong di angkat tangan. Ini Pak Aswani ya, saya Pak Aswani. Silakan Bu Aswani. Halo Ibu Aswani. Mohon kalau yang sudah bertanya tangannya diturunkan. Nah, ini Pak Fauzi ya. Pak Fauzi, silakan Pak Fauzi.
Ada dua Pak Fauzi. Fauzi? Apa ada Mas Hen? Ya, ini kayaknya suaranya putus-putus, ada bermasalah dengan jaringan. Ya, silakan Pak Fauzi. Pak Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fauzi, silakan Pak Fauzi. Tadi Pak Fauzi juga ya yang nanya? Bukan. Ya, silakan. Yang raise hand. Saya lihat yang lain. Ini ada Ibu Juliana Bertanya. Ya, silakan Bu Juliana. Bu Juliana. Tidak ada ya Pak Musin ya sekarang. Pak Musin ya, saya buka mic-nya kepada Pak Musin. Pak Musin. Ya, silakan Pak Musin. Halo, assalamualaikum. Halo, iya Pak. Assalamualaikum. Suaranya betul-betul Pak Musin. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo. Bisa mendengar saya, Pak? Suaranya masih putus-putus. Ya Pak, putus-putus Pak suaranya. Nggak tahu, mungkin jaringan lah ini, Pak. Jaringan ya tempat Bapak ya? Mungkin juga nih, Pak, Bu. Di mana nih Bapak? Di Gandapura nih, Bu. Oh, Gandapura. Iya, iya. Kemarin daerah Matang ya? Mana? Mati lampu. Pak Miswar. Gandapura. Ini Pak Miswar dan Ibu Isniar. Iya, ya Pak. Ya, saya tadi kan sebelum acara ini dimulai pernah buka juga tentang si jempol itu, Pak, Bu ya. Saya buka kan di Kabupaten Biren, kemudian khususnya di Kecamatan Gandapura, itu yang sekolahnya yang sudah cuma SD semua. Berarti kita yang SMP ketinggalan nih ya informasinya, atau gimana? Atau apa SD itu sudah ada program bantuan pemerintah, kan tadi ada bilang SD yang sudah mendapatkan Android. Nah, itu mohon penjelasannya gimana Pak? Terima kasih. Halo? Baik Pak, tadi maksud Bapak kenapa ketinggalan ya informasi untuk SMP Pak ya? Ya, karena yang saya lihat di situ cuman SD semua yang di Gandapura yang sudah terdaftar, sedangkan SMP satu pun belum. SD ada, SMP nggak ada Pak ya? SMP, SMA nggak ada di situ. Bagaimana Pak? Apa benar untuk SMP itu informasinya ketinggalan atau? Apa udah didaftar sekolah Bapak? Penyelenggaranya apa sudah didaftar? Enggak, memang belum pernah kan saya sejempol aja baru semalam saya lihat di grup ini kan. Saya lihat cuman di SD aja semua yang sudah ada di Gandapura, sedangkan SMP satu pun belum kan. Apa itu memang sejempol itu kerjasama dengan sekolah SD atau gimana maksud saya? Enggak, bukan gitu dia Pak. Berarti ya penyelenggaranya ini Pak yang harus daftar. Berarti harus di penyelenggara tadi kayak Pak Damuni tadi ya? Iya, Iya. Masuk ke penyelenggara dulu. Kemudian ini saya mau mungkin ini ya, kan saya lihat ada semua kawan itu menaikkan raise hand-nya ya. Iya. Mau bertanya, klik di mana? Gak rasa. Ini kalau nggak salah. Ya. Itulah. Ingin coba-coba kan apa tuh. Itu raise hand artinya bertanya tuh Pak. Itulah kan kita udah ada.
Nggak diturunkan tangannya dari mulai jadi sampai sekarang nggak diturunkan tangan. Itulah Pak, nggak capek-capek angkat tangan terus Pak. Oke, dah, makasih ya. Iya, ya Pak, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Mungsin. Ya, Pak Miswar. Jadi sebenarnya tidak dicakap ini ya antara SD, SMP, SMA. Kenapa kalau kita cek di rumah belajar yang itu atau sampel cek, kebanyakan yang masuk itu SMA dan SMK. Ya, ya. Informasinya mereka lebih cepat daripada kita seperti itu. Jadi juga kita sebagai guru daerah mungkin informasi ya namanya juga daerah masih tetap melalui dari pusat dulu. Mungkin disinilah harus cepat tanggap daripada dinas pendidikan kita. Setiap ada informasi yang menyangkut dengan pelatihan guru yang saya online itu dapat langsung di-share ke grup-grup WA guru supaya guru juga bisa mengikutinya. Seperti itu Pak Musi. Ya, mungkin juga gitu, Pak. Kan kita semua manusia juga, kan? Ya. Ya, terima kasih. Saya kalau ada dapat informasi itu saya share ke Bapak Ibu semuanya. Ya, kan kita punya grup MGMP, Pak ya. Iya. Seperti itu Pak Musin. Yuk. Pada semua peserta jangan lupa isi absennya ya. Karena itu salah satu syarat untuk sertifikat itu ada isi absennya. Seperti itu. Pada semua peserta untuk dapat mengisi absennya. Nah, satu ya fungsinya. Ini ada Miss Nakrul Jannah. Enggak, Mungkin. Pak Musin itu turunkan tangannya Pak Musin. Enggak, Ini ada Nani Abdullah ya. Nurul Adina ya, dulu saya buka. Silakan Ibu Nani Abdullah bertanya. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, kami dari guru TK Pak, bagaimana cara memaksimalkannya jika kami kan guru TK kadang-kadang wali muridnya susah mengerti tentang Android. Setelah kami daftar, bagaimana proses melakukan belajar si jempol ini Pak? Mohon penjelasan. Ya, artinya saya luruskan. Mungkin kemampuan IT guru dan murid di TK itu masih terbatas. Pak, betul. Apalagi muridnya, guru saja masih terbatas, apalagi muridnya. Ya Pak. Silakan Ibu Yusnia untuk menanggapinya. Baik, Bu, saya tambah Bu ya. Kalau untuk di tingkat PAUD, TK dan SD, selama masa COVID ini kita tentu anak-anak murid kita dibimbing sama orang tuanya di rumah. Jadi bisa mendampingi anaknya, boleh pakai HP orang tuanya kan, atau ya laptop orang tuanya. Jadi orang tuanya lebih maksimal di rumah. Jadi tetap interaksi sama kita gurunya, membantu membimbing. Seperti tadi di konten-konten pembelajaran di rumah belajar kan sangat banyak, bukan? Ada audio, cerita-cerita dongeng, itu bisa di-download. Malah anak-anak di rumah lebih semangat dia. Semua konten pembelajaran ada di situ. Video juga ada semua. Jadi lebih maksimal dengan orang tua di rumah gitu. Berarti Bu, setelah kami mendaftar, kami mendownload itu mengirim ke WA langsung ke orang tuanya seperti itu. Ya bisa Bu. Kita simpan dulu, baru kita kirim ke orang tuanya bisa. Bisa. Terima kasih Bu, karena tadi yang dijelaskan tentang SD, SMA, tentang SMP, SMA. Jadi kami bertanya supaya jelas karena kami TK. Terima kasih Bu atas jawabannya. Iya Bu. Di Pak Rizal ada lagi? Ya, terima kasih Bu Nani Abdullah. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya Pak. Ya, ini ada Ibu Nurul Evira. Saya buka mikrofonnya Bu Nurul. Silakan Bu Nurul. Bu Nurul. Bu Nurul. Assalamualaikum Bu Nurul.
Silakan Bu Nurul. Bu Nurul. Tidak ada. Kalau tidak ada, matikan lagi mikrofonnya. Saya coba lihat, ini ada Pak Safarudin. Ya. Silakan Pak Safarudin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Safarudin. Silakan Pak Safar. Sebutkan tugasnya di mana Pak Safar? Saya Safarudin di SD Negeri 1 Gandapura. SD 1 Gandapura ya, silakan. Ya, ya ini kan saya melanjutkan pertanyaan tadi dari Pak Murhaban dan Pak Musin sebenarnya. Ini kan kata Pak Musin, beliau ngeceknya di penyelenggara malah di Gandapura yang nemunya SMA SD semua ya. Tapi saya dari tadi ngeklik nggak tahu lagi di mana, ini nggak pernah dapat gitu SMA. Saya sudah klik di penyelenggara, di daftar sekolahnya nggak ada. Saya coba cek di frequent ask and question. Saya juga lihat tutorial cara menambah sekolah pun, saya lihat menunya di klik itu nggak ada. Itu tolong Bapak ulangi, tadi kan ada tadi disampaikan cara menambahkan sekolah ke Pak Murhaban tadi oleh siapa tadi? Pak Iswadi ya. Ya Pak Iswadi, saya bukan nggak mengikuti, cuman ketinggalan karena ada suaranya juga putus-putus. Mulai dari tahap pertama, kalau bisa kan Ibu Isniar ini ada screen-nya. Mohon Pak Iswadi langsung dijawab ya. Saya terus jawab Pak Iswadi. Cara menambahkan sekolah tadi. Langsung Pak ya. Mohon didengar Pak Safarudin. Silakan Pak Is. Iya, Pak Safarudin. Udah bisa didengar, Pak? Halo Pak Is, diulang. Pak Is. Apa bisa didengar suara saya? Terputus-putus Pak Is. Ya, dilanjutkan Pak Is. Saya ulangi, apa bisa didengar, Pak? Iya Pak. Oke, jadi untuk mendaftarkan sekolah itu harus memilih fitur penyelenggara dulu. Ya, ini saya sudah di fitur penyelenggara. Ada penyelenggara, guru, dan ada siswa ya kalau tidak salah Pak. Kenapa? Ada 3 fitur itu untuk kita daftarkan. Fitur yang pertama itu yang harus didaftarkan adalah sekolah, yaitu penyelenggara. Nah, di penyelenggara itu Bapak bisa mendaftarkan sekolah Bapak dulu dengan email sekolah, artinya email resmi. Semua data itu diisi. Setelah diisi, nanti ketika dikirimkan, nanti di situ ada fitur atau ada tampilan yang menyatakan bahwa kita sudah mendaftar dan kita disuruh tunggu verifikasi dari admin rumah belajar. Demikian Pak, jelas Pak? Bagaimana Pak Safar? Bisa diulangi Pak, tadi Lagi Pak Iswadi. Nah, ini kan saya mau ke kelas maya dulu, biar ini. Karena suaranya kedengaran jelas Pak Safar? Iya Pak. Iya Pak. Ya, Pak Safar. Iya Pak, ya Pak. Mohon ditanggapi di mana tidak jelasnya Pak? Ya ini ini sudah nemu Pak. Tapi kan kata Pak Muksin tadi, beliau ngeceknya Gandapura keluar semua kelasnya ya. Sekolahnya di Gandapura itu SD-nya keluar semua. Saya ceknya kok nggak keluar di daftar pendaftaran ini Pak. Ini kan di kotak pendaftaran sebagai guru ada sekolah penyelenggara kan? Pak? Atau ini Pak orangnya agak beruncung Pak. Di chat aja Pak. Di chat aja. Mana yang kurang jelas? Nah, suaranya putus. Mungkin jaringannya bermasalah. Iya.
Udah lain Pak. Ini tadi ada Bapak yang ingin bertanya. Bapak Aryadi ya, Pak Aryadi. Nah, silakan Pak Aryadi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Pak Aryadi. Ya, Assalamualaikum. Salam Pak Aryadi. Salam Pak. Saya menanggapi masalah masalah pembagian pada dari ibu yang dari SD. Ini nampaknya tidak semua sekolah yang menyediakan tab ya ataupun HP Android untuk siswa. Saya rasa itu mungkin ada bantuan dari luar. Saya rasa seperti kami kemarin ada juga nih, walaupun dipakai dari bank uang bos. Saya nggak jelas nih Pak. Ya. Halo. Ini dari SD Pak. Ini dari SMP 5 Negeri Biru nih Pak. Oh iya, SMP. Banyak sekolah yang memiliki tab Pak ya. Saya tidak semua sekolah menyediakan tab ataupun Android. Kami ada juga ada 10 yang yang dapat. Cuma siswa banyak, jadi kami nggak bisa bagi. Saya rasa kalau memang program itu dibuat oleh pemerintah, itu semua kalau memang ada daerah-daerah yang sinyal HP, maksud saya, kalau dari tempat saya itu dibuat terus programnya kalau dibeli tab atau Kenapa ya putus-putus? Demikian Pak Miswar, saya berada di depan yang ada Miswar. Ya Pak Aryadi, inti permasalahannya saya luruskan bahwa inti permasalahannya semua sekolah itu memiliki perangkat Android ya Pak ya. Jadi masalah yang lain bagaimana cara kita membuat atau mengaktifkan jemput Aceh atau rumah belajar khususnya dan di sekolah itu tidak memiliki Android gitu ya. Ya. Demikian Pak Miswar. Mungkin dari kepala sekolah atau dari Pak Iswadi bisa Kadang Pak Iswadi mau menyumbang saran nyumbang laptop. Seperti apa? Pak Is? Pak Is. Penatua bisa nyumbang laptop. Seperti ini Pak Haryadin, itu mungkin itu masalah perangkat itu kami tidak bisa memberikan tanggapan lanjut. Dengan persediaan alam atau dengan anggaran. Kita kembalikan kepada dinas terkait. Dan yang saya tahu, semua SMP untuk tahun 2019 itu dapat bos afirmasi. Ya Pak Miswar. Halo Pak Miswar. Ya. Kalau daerah saya ini di SMP Negeri 5 Birut, program ini tidak jalan karena kami tidak bisa online di sana Pak. Suaranya betul. Halo. Ya. Silakan. Untuk program ini di sekolah kami tidak bisa kami laksanakan karena tidak ada signal, tidak ada sinyal ya. Tidak ada sinyal. Ya. Di sekolah mana Bapak? Sekolah mana? SMP 5 SMP Negeri 5 Birut. Kayaknya Cibukit itu dapat sinyalnya. Sinyal. Coba. Untuk wifi-nya ini home-nya. Ya.
Pak Ariadin, jawabnya sampai nggak ke situ? Kemarin pernah dipasang, ini sudah apa namanya? Pokoknya nggak, walaupun ada ini tidak sinyalnya nggak kuat itu. Kalau di sekolah kami dengan internet, sinyal HP pun nggak kurang jelas. Nah, maka program ini ada sekolah tidak bisa melaksanakan program ini, Pak Miswar. Ya, demikian Pak Miswar. Ya, kami maklumi itu Pak Ariadin. Nanti kami saran daripada atau kendala daripada sekolah kami sampaikan kepada yang terkait Pak Ariadin. Ya, Pak, coba dipikirkan dulu sekolah kami ini. Kalau mungkin dipakai dana apa sih, anak siswa aja ada berapa orang nih kan? Dipakai habis untuk itu. Demikian, Pak Miswar. Terima kasih Pak Ariadin atas saran dan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Ini Ibu Hasbati ya. Silakan Bu Hasbati. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Saya dari SMA Plus Al-Fatah, Pak, di Juli. Jadi ini saya tadi sudah mendengarkan paparan dari Ibu Yusniar tentang kelas digital sejempol. Jadi di sini suaranya dibesarkan sedikit suaranya. Mikrofonnya didekatkan sedikit ke. Iya, Pak. Udah kedengaran, Pak? Kedengaran. Nah, tadi saya sudah mendengarkan paparan dari Ibu tentang kelas digital sejempol ini, Pak. Jadi misalkan ini saya belum mendaftar ya, Pak, di ini belum mendaftar. Jadi kalau saya lihat di saat sekolah saya di sekolah penyelenggara. Jadi di sini apa wajib mendaftar? Semua sekolah wajib mendaftar. Kemudian setiap guru misalnya saya sudah daftar sendiri, apakah setiap guru yang ada di sekolah saya, misalkan saya tahu ini bisa daftar. Iya, Pak. Gimana Pak Miswar? Saya nggak jelas. Ya, suaranya tidak benar, Bu. Tapi intinya apakah semua guru itu wajib mendaftar, Bu ya? Iya, iya, Pak. Oh, ini tuh. Coba. Untuk rumah belajar atau sejempol aja itu memang tidak ada kewajiban yang terikat dengan guru itu. Kalau tidak mendaftar maka sanksinya seperti ini, belum ada. Tetapi diharuskan untuk mendaftar. Kenapa seperti itu? Supaya guru-guru yang ada di Indonesia khususnya di Aceh itu tidak menjadi melek IT. Iya, Pak. Ya. Maksudnya mereka mengenal bagaimana mengirim data lewat Android, mengalir data, menyimpan, memberikan soal kepada siswa, dan siswa menjawab soal atau penugasan lewat Android seperti itu. Karena mungkin Ibu, untuk ke depan sistem pelajaran kita itu lebih diarahkan kepada Android seperti itu. Mungkin ini tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh guru supaya nanti pada saat instruksi daripada kementerian bahwa semua guru itu harus melakukan tugas di akun masing-masing. Jadi langkah-langkah ataupun tahap awal dasar kita mengenal Android atau bagaimana sudah seperti itu. Tidak ada batasan, tidak ada kewajiban yang mutlak kepada guru untuk harus daftar. Tapi suatu keharusan kita sebagai guru untuk upgrade diri supaya kita lebih familiar dengan Android. Malah hari ini rumah belajar itu untuk mendaftar pembatik itu sampai gelombang ke-17 itu sudah penuh. Dan tiap gelombang itu pesertanya 2.000 orang. 17 kali 2.000 ada sekitar 340.000 peserta. Semua. Jadi di sini kan yang ikut ini saya sendiri, Pak. Jadi bisa saya lain begitu.
Saya yang daftar yang sendiri yang ikut dari ini Pak kan, jadi saya bisa tahu kepada guru-guru yang lain supaya bisa masuk ke digital ini ya Pak. Minum terus. Tidak jelas Bu suaranya. Suara Ibu putus-putus, coba diulangi Bu. Jadi di sini saya yang ikut yang dari ini Pak kan. Jadi kepada saya bisa kasih tahu kepada guru-guru yang lain untuk bisa masuk ke kelas digital ini ya Pak. Iya, ya, seperti itu ya. Terima kasih Pak. Saya tambahkan juga ya untuk Ibu. Ya linknya Ibu udah bisa Ibu kasih tahu kepada siswa untuk portal Rumah Belajar ini. Dan keuntungan bagi guru di sini sering-seringlah buka Bu. Fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kenapa? Keuntungannya selain ilmu dapat, kita juga dapat sertifikat. Setiap tahun ada 4 level kegiatan. Jadi 4 sertifikat kita dapat. Sudah sangat membantu untuk apa namanya usul pangkat ya dan sebagainya. Sekian Bu. Saya tutup mikrofonnya Bu. Ini satu lagi. Kita sampai jam 12 Pak. Absennya jangan lupa. Saya akan lagi kembali absen jangan lupa Bapak. Ini Pak Murhaban. Saya belum ya Pak Tadi udah tadi. Darahnya normal, yang dianggap normal. Yang BJ. Murhaban. Ini masalah. Yang normal lah lagi BPT. Assalamualaikum. Oh, barang ganggu ada. Bisa terdengar Pak Mur ke sana? Terdengar. Silakan Pak Mur. Dari sekolah kamu, Pak, akan disebutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sana banyak sekali suara Pak. Assalamualaikum Pak. Nah ini udah mendengar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mungkin di sini Pak Mur ada menanyakan sedikit ya. Tadi sudah memang dijawab. Pak Mur kan di Kementerian Agama cuma 1 orang kayaknya nih. Dibandingkan dengar Pak ke sana? Kurang jelas, kurang jelas. Diulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Pak. Iya, dengar. Oke. Nah, ini kan Pak Mur dari sekolah MTSN 5 Negeri Biren. Kebetulan Pak Mur mungkin sendiri. Saya lihat nggak ada peserta lain di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian tadi Pak Mur sudah mendaftar dan juga sudah saya lihat nama sekolah saya sudah ada. Juga mungkin di kesempatan bagi bisa menjawab pertanyaan yang Ibu tadi yang mungkin saya juga sebagai peserta, apakah memang sekolah kami direkomendasikan untuk bergabung di sini, dan saya lihat tadi sudah direkomendasikan dan insya Allah sudah keluar namanya di nama sekolah. Kemudian ada pertanyaan tadi bahwasanya apakah semua guru bisa masuk ke link Rumah Si Jempol? Itu mungkin pertanyaannya di sini, apakah akun yang sudah terdaftar di setiap sekolah
ataupun satu, apakah akun tersebut bisa dikelola oleh madrasah itu sendiri? Guru bisa masuk leluasa atau masuk masing-masing, begitu Bu. Putus suaranya Pak. Nggak terdengar. Enggak. Aduh, gimana caranya nih? Mungkin pertanyaan Bapak ini, apakah boleh bebas masuk kapan aja di link rumah belajar si Jempol Aceh ini ya? Bukan Bu, begini. Apakah setiap guru itu yang sudah mendaftar, apakah sekolah mudah mendaftar atau di luar sekolah yang sudah mendaftar? Kan mereka kan harus otomatis kan di sekolah induknya kan? Apa betul seperti itu Bu? Mana Pak Miswar? Enggak jelas. Di bawah sekolah induk dia, penyelenggara. Bantu ini. Tolong bantu Pak Is. Bantu Pak Is. Iya Bapak, kalau tidak salah tadi saya tangkap, pertanyaan Bapak itu apakah itu harus masing? Apa benar demikian Pak Ganti? Nggak terdengar Pak Komari, karena kan banyak hari di sana. Kan satu kami ngomongnya. Bapak sekali lagi, apa benar pertanyaannya tadi bahwa setiap guru itu mendaftar sesuai dengan sekolah induknya masing-masing? Iya, betul-betul Pak. Dan bagaimana cara pengelolaannya oleh induk untuk guru-guru tersebut yang udah masuk dalam kelas yang misalnya udah dibuat tadi. Misalnya kan, kalau saya kan makanya saya pertanyakan, saya kan dari ini Kemenak, Pak kan Kemenak kan nggak ada di situ. Iya. Jadi semua guru itu sebenarnya dia begini, kalau kita lihat flow-nya itu dia yang mendaftar itu pertama adalah penyelenggara. Iya. Misalnya berada di min 13 atau min berapa misalnya yang dari daftar itu adalah penyelenggaranya. Nanti ketika penyelenggara mendaftar, nanti seperti saya yang sampaikan sebelumnya itu akan verifikasi dari admin. Nanti ketika itu disetujui, baru muncul nama sekolah penyelenggara tersebut. Nah, tahap berikutnya baru guru-guru mendaftar. Ketika guru-guru mendaftar, nanti ketika dia pilih jenjang pendidikannya atau sekolah penyelenggaranya atau sekolah induknya, akan keluar di situ nantinya sekolah kita. Nah, apabila penyelenggara belum mendaftar, secara otomatis ketika kita cari nama sekolah kita, itu tidak tersedia di menu pilihan sekolah penyelenggara. Demikian Bapak. Kemudian sedikit lagi Pak, mungkin kalau sudah didaftar sebagai penyelenggara, apakah ada diberi hak akses ataupun sebagai operator untuk setiap madrasah? Nah, begini Bapak, jadi untuk Jempol ini adalah program Provinsi Aceh. Bapak coba saja dulu dengan data resmi sekolah Bapak untuk mendaftarkan penyelenggaranya dulu. Tunggu verifikasinya, data verifikasinya nanti akan dikirim ke email resmi sekolah. Nah, kalau misalnya ditolak, secara otomatis ada pesan yang masuk ke email. Nah, nanti kalau misalnya diterima, biasanya dia ada pesan yang masuk ke email untuk kita confirm kembali, sehingga nanti nama sekolah kita sudah muncul di aplikasi Jempol. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak atas pencerahannya. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Terima kasih Pak. Syukran. Assalamualaikum. Oke, saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih Pak Is yang sudah memberikan arahannya. Oke, Pak Is. Bapak Ibu di sini saya informasikan bahwa dalam room ini
juga hadir kasih kurikulum SD. Ya, jadi kalau ada mengenai dengan SD nanti Ibu kasih juga bisa mendengarkan. Ataupun bisa juga langsung menanyakan seputar SD kepada kasih kurikulum. Kurikulum baru ya untuk SD. Tolong Pak Murhaban, ini tangannya nggak pegal-pegal ya, dinaikkan terus. Nah, ini ada Ibu Nurul, Bu Nurul, nanti enggak. Ada Ibu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Persilakan. Ini ada Ibu Al-Munadiyah, dari tadi tidak menurunkan. Saya ingin bertanya Ibu Al-Munadiyah. Silakan. Ibu Al-Munadiyah, ada, saya tutup kembali. Pak Darmuni. Pak Darmuni, ini tidak puas-puasnya Pak Darmuni ya. Boleh silakan Pak Darmuni. Oke, Assalamualaikum Pak. Mohon maaf sudah banyak bertanya. Tidak apa-apa. Ini Pak, tadi kan saya alhamdulillah sudah berhasil mendaftarkan sekolah, itu yang pertama. Alhamdulillah Pak. Yang kedua, saya sudah tambahkan kelas. Pak, dengar Pak? Pak Darmuni. Ya. Jangan hidupkan mikrofon, jangan hidupkan loudspeaker Pak. Kalau Bapak jangan Bapak hidupkan loudspeaker di HP ataupun di laptop ya. Bentar, Pak. Oke, lancar. Gini Pak, saya sudah berhasil, sudah ke tahap tambahkan kelas. Di tambahkan kelas saya lihat ada menu modul, soal ujian, siswa dan penilaian. Berarti kan di sini saya lihat di soal ujian, artinya begini, kalau kita mau buat ujian, kita buat soal di sini, nanti maksudnya anak-anak kita arahkan untuk membuka rumah belajar ini, kemudian menjawab soal yang kita. Iya Pak, benar. Kita buat. Pak Darmuni? Ya, halo. Kemudian halo. Ya, suara Pak putus-putus. Bapak jadi tinggal ya. Ya, Pak Darmuni? Halo, Pak Darmuni? Ya, udah lanjut Pak Darmuni. Orangnya betul-betul. Halo, Pak. Iya. Gini. Iya, Pak. Saya ulangi, Pak. Ditambahkan kelas sudah selesai, kemudian saya lihat ada menu kan modul, soal ujian, kemudian siswa dan penilaian. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, berarti di sini kan ada soal ujian. Berarti kalau kita mau buat ujian, misalkan ini kan ujian UAS misalkan, kita buat soal di sini. Setelah kita buat sekian soal, nanti kita arahkan anak-anak kita untuk masuk ke quizzes. Ketika soal yang kita buat di Kahoot dan quizzes, itu kan ada kode yang kita kasih kepada peserta yang akan masuk nanti ke soal yang sudah kita buat di aplikasi baik Kahoot maupun quizzes tadi. Bagaimana dengan jempol ini? Apakah nanti ada kode yang kita kasih ke siswa agar dia langsung mengarah kepada soal kita atau bagaimana? Seperti itu. Iya Pak, ada Pak. Tadi kan sudah saya jelaskan, siswa nanti dia login sebagai siswa, mereka masuk ke kelas kita dengan kata kunci yang kita kasih. Oh, kata kunci yang waktu kita mendaftar tambahkan kelas tadi?
Iya, iya. Iya, Kan iya. ada kata kuncinya. Kata kunci itu yang kita berikan kepada siswa biar siswa bisa masuk ke kelasnya, ke kelas kita. Iya, iya. Satu lagi nih, Bu. Yang tadi terima kasih. Menyangkut dengan penilaian. Apakah ini sudah langsung soalnya dikoreksi sendiri oleh aplikasi atau bagaimana? Kalau di Kahoot dan Quizizz kan langsung dia jelas, artinya si Polan nomor 1 benar, si nomor 2 salah, misalkan seperti itu, atau langsung keluar nilai. Di Jempol ini bagaimana, Bu? Iya, langsung, Pak. Oh, langsung. Sama juga ada, Pak. Jadi langsung terkoreksi nilai siswanya. Ya, itu aja, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Sudah puas dengar Muni? Ya, ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Muni. Tutup ya mikrofonnya. Aduh. Yang lain yang ditanyakan, silakan. Ini Bu Juliana Juli nih. Oke. Ini mau nanya atau emang angkat tangan saja? Bu Juliana? Bu Juliana? Jam 12, Pak. Nanti bisa di grup kecil aja ya. Sudah. Lebih jelas. Karena waktunya sudah jam 12. Seperti jadwal yang sudah kita share di grup WA. Yang nggak jelas di grup aja. Nanti Bapak Ibu kita akan membuat grup kecil. Berapa grup Pak Rijal yang akan dibuat? 6 grup ya. Siapa-siapa saja yang menjadi pembimbing grupnya? Ada Bu Yusniar, Pak Miswar, Pak Iswadi, Pak Ferry, saya. Ya. 5 grup berarti 5. Jadi nanti ada 5 grup dan setiap peserta nanti mendapat 1 grup dan 1 pembimbing. Di situ nanti kita akan memberikan tugas dengan jadwal tertentu, waktunya kita batasi. Bapak Ibu semuanya, salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat yang pertama hadir di room ini. Alhamdulillah dalam sudah 2 hari kita buat, kemarin hari ini pesertanya hampir 80, walaupun nanti ada yang masuk keluar mungkin itu masalah jaringan dan Bapak Ibu keluar mungkin jaringannya yang kita persiapkan. Jadi syarat mendapatkan sertifikat yang pertama adalah absensi. Bapak Ibu yang kami share melalui room webinar ini. Yang kedua adalah tugas. Tugas Bapak Ibu, nanti kami akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu dan tugas itu harus terkumpul dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya masalah teknis ke depannya, silakan. Waktunya sekitar 10 menit. Nanti jam 12 dari 10 saya tutup. Masalah teknis, bagaimana tugasnya, bagaimana absensinya, atau lainnya, itu boleh ditanyakan. Saya buka waktu sekitar 10 menit. Silakan Pak Ibu, mana yang bertanya, silakan tunjuk tangannya. Ini dari Bu Sofia. Ada. Saya. Ngomong. Saya mau tanya, apa lagi ya? Tangannya kayak kendor juga. Pak Iswadi mungkin mau bertanya. Ini ada Al-Nadia. Di Roger Pak. Ada yang ingin menambahkan Pak Is? Tidak ada. Pak Rijal, ada yang ingin menambahkan?
Ini ada satu Wardah, antar Wardah. Wardah. Ya, silakan Ibu Wardah. Wardah. Halo Ibu Wardah. Nggak ada. Apa? Ada Ibu Israwati. Silakan Ibu Israwati. Halo? Ya, silakan Ibu Israwati. Halo? Halo, kembali. Maaf Pak, suaranya ribut kali di situ. Di tempat Bapak ya? Ya. Ibu itu. Nah, kami nggak ribut di sini. Kayak anak PK. Halo? Diam semua nih. Ya, silakan. Ini mengenai tugas nanti yang diberikan Pak. Kami Ya, kan kenapa? ada sebagian yang nggak punya laptop. Gimana itu Pak? Yang nggak punya laptop. Ya. Bisa melalui HP. Ya, bisa melalui HP, Bu. Bisa melalui pakai Android itu bisa. Oh ya. Karena fungsi laptop dengan HP itu hampir sama. Kadang-kadang kenapa kita pakai laptop? Karena di laptop kan semua bahan-bahan kita simpan di laptop. Kalau Ibu udah punya laptop ya pakai Android saja. Bisa, Bu. Apa? Ini masalah absen lagi Pak. Ya, kenapa absennya bermasalah? Absen kan kami udah absen. Ya. Kadang kami masuk apa enggak absen yang kami isi itu. Ya, mestinya tidak ada pemberitahuan Ya. bahwa kami sudah absen ya. Ya, Mas, oh ya. Kalau Ibu sudah submit, sudah terkirim submitnya, berarti sudah Ibu. Sudah direkam ke pembuat absennya, ke penitianya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tekan submit atau itu berarti Bapak belum absen. Seperti itu. Dan yang lain Ibu Isra? Ya, udah ini dulu Pak. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wardah tadi ya. Wardah. Halo Bu Wardah. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wardah. Bisa dengar Pak dengan jelas? Jelas, terlalu jelas. Jelas sekali suara Bu. Cukup lama perjuangan saya menunggu Pak. Dari tadi saya. Enggak, Ibu di mana Bu? Di Belang Belatih Pak. Enggak, sekolahnya. Halo? Kuala, satu Kuala. Ibu, SMA 1 Kuala. SMA 1 Kuala Pak. Pak. A1 Kuala. Ya Pak. Oh iya, silakan Ibu. Mau tanyakan apa? Kali saya nunggu Pak untuk tanya. Udah pegel tangannya Bu. Suara Bu. Nah, saya buka nih, nggak ada yang tanyakan. Dah, silakan Ibu Wardah. Ini Bu. Bu Yusniar jelas suaranya saya dengar. Ya Bu. Jelas suara saya Bu? Iya, jelas sekali. Kalau saya chat itu ke hostnya, apa bisa langsung dibaca atau gimana itu Bu? Bisa. Tapi lama direspon Bu ya? Iya. Tadi saya mau nanya, kebetulan ada bapak-bapak yang udah menjelaskan, jadi udah terjawab gitu. Salah, saya udah sampai ke dashboard ini daftar si jempolnya. Cuman setelah itu saya mau ngapain itu masih bingung. Ibu bisa langsung tambahkan kelas, kan belum ada kelas kan? Belum, jadi harus kelas dulu ya Bu ya? Ya, klik tambahkan kelas. Sekarang Ibu ngajar berapa kelas? Kelas mana aja yang Ibu ajarkan, itu yang Ibu tulis di situ. Oh gitu, jadi kita buat terus kelas Bu ya? Ya, buat aja terus. Realnya memang kelasnya. Setelah buat kelasnya nanti Ibu isi terus berita itu di bawahnya. Sampai kata kuncinya juga masukkan, ID usernya, itu yang mudah Ibu ingat. Nanti siswa pada saat login dia sebagai siswa, dia mudah mencari misalnya kelasnya bahasa Inggris, kelas 1 berapa gitu kan. Ya. Sekolahnya SMA sekian. Itu begitu masuk dia langsung nampak kelas bahasa Inggris kita. Di sebelahnya nanti ada kata kuncinya nanti diisi. Kata kunci dari kita, Bu. Ya, Bu. Misalnya saya udah buat kelasnya, bukan?
Nah, saya buat kelasnya nanti yang modul-modul itu di mana munculnya, Bu? Yang apa? Modul-modul. Di detailnya, Bu. Setelah kita kelas. Ibu Wanda. Ya, putus-putus, Pak. Dengan hidupnya, Bu. Gimana, Pak? Di laptop atau di HP Ibu, kalau hidup komputernya itu suaranya bergelombang, Bu. Oh ya. Ya, silakan Ibu. Udah tambahkan kelas, Bu Wardah. Dilihat detail. Di detail tuh ada modul soal ujian siswa penilaian. Ya, Bu. Saya coba dulu, Bu, ya. Di modul itu Ibu klik, di situ Ibu bisa tambah bahan. Saya belum tambahkan kelas. Nanti saya tambahkan kelas dulu, nanti saya nanti. Iya, ya. Oke, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih kembali Ibu Warta. Nah. Ada yang lain kan? Ini Ibu Rahmawati. Saya buka ya, saya buka mikrofonnya. Nah, silakan Ibu Rahmawati. Ibu Rahma. Halo Rahmawati. Ibu Rahma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tentang teknis, Pak, bukan tentang si jempol. Boleh. Mengenai yang kemarin tidak bisa bergabung kan, katanya mau di-share rekamannya. Setelah itu baru bisa isi absen. Rekaman kegiatan kemarin. Itu kapan mau di-share-nya, Pak? Silakan Pak Icat. Baik, kita sudah meminta ke PSMK untuk meminta download hasil rekaman itu. Cuma mungkin karena masih hari libur belum ada tanggapan. Mungkin besok hari Senin kita akan minta kembali karena rekamannya utuhnya itu di PSMK di kementerian. Itu Ibu ya. Nanti setelah itu jika ada akan kita sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kegiatan kita hari ini, saya yakin Bapak Ibu tidak puas setelah kami masih banyak harus kita lakukan di belajar. Nanti kepuasan Bapak Ibu akan kami puaskan kembali di grup-grup kecil. Bapak Ibu nanti bisa aktif di grup kecil WA. Itu juga nanti kalau seandainya pendamping atau pembimbing menginginkan Bapak Ibu untuk video konten kembali, itu masing-masing. Misalnya saya, misalnya kita coba belajar kembali tentang rumah belajar yang kemarin, tapi dengan melalui bebek. Jadi jangan kita buat bebek sendiri. Kapan waktunya tergantung dengan pembimbing masing-masing. Teknisnya itu ada di dalam grup WA kecil. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga apa yang kita pelajari hari ini tidak akan bermanfaat bila tidak kita lakukan, bila kita tidak transfer kepada siswa. Jadi harapan kami dari panitia, dari penyelenggara, apa yang pernah kita pelajari ini senantiasa kita terapkan di siswa. Itu harapan kami. Bukan hanya sekedar ilmu bagi kita, tapi juga siswa yang hari ini kondisinya at home itu bisa merasakan bagaimana
pembelajaran melalui dunia maya. Selama ini kita lebih viralnya, lebih familiarnya mengirim pesan melalui WA. Coba hari ini kita coba berubah sedikit, maju sedikit, kita pakai aplikasi lain yang memang bisa mendukung ujian atau penilaian online seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah bergabung, yang kita sudah di depan laptop, sudah di depan PC, yang sudah meluangkan waktunya. Maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sekitar 5 menit. Pak Des. Yang belum absen? Absen? Sudah.